Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Ibrahim. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 literasi media. Kemudian kelompok literasi media beranggotakan 9, yaitu Oke, perkenalkan nama saya Irma dari Hayati. Saya Cuma Nantia. Saya Farah Fauziah Sada. Halo, saya Nana Rahmawati. Saya Raisa Kusumani Megawati. Halo guys, saya Ilhan Gures. Dan saya Mistofik Hidayah. Oke, dan saya adalah Sultan Sabanu dan kami adalah kelompok. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kakak, nama saya itu Muhammad Faiz Hibatullah. Saya di sini sebagai untuk mensosialikan buat adik-adik semua ya terkait apa itu literasi media. Jadi literasi media itu yaitu kemampuan untuk mengakses atau menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Kemudian literasi media juga merupakan seperangkat perspektif yang digunakan secara aktif saat mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan yang dihadapi. Contohnya yaitu ketika kita menggunakan aplikasi Instagram, terus Facebook, Twitter, kita mendapatkan informasi dari apa yang kita gunakan aplikasi tersebut. Misalnya dari IG, kita mendapatkan informasi terkait misal bola, sepak bola dan lain-lain. Begitu. Untuk selanjutnya pemaparan terkait arus informasi media itu akan dijelaskan oleh teman saya. Begitu. Oke, saya akan menjelaskan tentang media. Media adalah salah satu alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak, dan media dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti telinga dan mata. Dan media di sini dibagi menjadi dua, yaitu media data dan media informasi. Gimana tadi penjelasan dari materi sebelumnya buat adik-adik? Gimana tadi? Jelas. Ya, oke. Jadi saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Tadi kan dibagi dua ya media, ada data dan yang kedua ada informasi. Dan yang pertama itu data. Data itu kan sekumpulan fakta, bilangan angka dan simbol yang dibentuk dan diolah menjadi informasi. Dan gambaran atau fakta mentah yang belum berarti bagi si penerimanya. Contoh dari data itu kan kayak semisal ada dalam media sosial ya, bukan dari media sosial sih, dari smartphone sendiri. Itu kayak semisal kartu memori. Di HP adik-adik kan pasti ada ya. Ya. Terus kayak semisal flash disk gitu dari perangkat keras. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, lanjut ya, Dek. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang informasi. Apa sih informasi? Informasi itu data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini maupun yang akan datang. Contohnya seperti kayak kenaikan BBM, harga telur, atau tentang ada bencana banjir, itu termasuk dalam informasi. Informasi juga bisa kita dapatkan dari media sosial, koran, televisi, dan lainnya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dalam konteks UU 14 tahun 2008. Ya, isinya yaitu keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, secara elektronik ataupun non-elektronik. Ya, di sini saya akan melanjutkan
dari Mas Mistofik itu tentang mengenai information disorder. Information disorder ada 3, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi yaitu informasi yang salah, namun orang yang menyebarkan mempercayainya, semacam berita hoax. Adik-adik tahu? Tahu. Kemudian ada disinformasi, yaitu informasi yang salah tetapi sengaja disebarkan untuk tujuan tertentu. Benar. Misalnya, beredarnya informasi yang mengungkapkan orientasi seksual seseorang. Meskipun informasi tersebut benar, namun itu ranah privasi seseorang yang tidak layak dikonsumsi publik. Kemudian yang ketiga ada malinformasi. Informasinya benar, tetapi disalahgunakan untuk mengancam seseorang seperti kekerasan. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sebuah informasi. Mungkin kalian juga udah pada tahu ya tentang informasi itu kan kayak contohnya kan kayak berita. Berita yang misalnya kayak kenaikan BBM itu kan sebuah informasi gitu kan. Jadi ciri-ciri sebuah informasi itu yang pertama itu harus akurat gitu loh. Artinya yaitu informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya itu kayak bukan berita hoax gitu loh. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri informasi yang kedua yaitu tepat waktu. Artinya itu informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut itu diperlukan. Tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. Jadi kayak tepat waktu gitu, harus menyampaikan informasi pada saat itu juga. Terus yang ketiga yaitu relevan. Artinya informasi yang diberikan itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi, maka informasi tersebut itu harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Kalian juga udah pernah tahu kan ya, informasi kayak misalnya mau ada pemilihan umum kayak gitu kan. Dan yang keempat yaitu ciri-ciri sebuah informasi itu lengkap gitu loh. Jadi artinya informasi itu harus diberikan secara lengkap karena bila informasi yang dihasilkan sebagian itu kayaknya nggak lengkap gitu kan ya. Jadi kayak ciri-ciri sebuah informasi itu kayak harus relevan, harus tepat waktu, terus harus lengkap, terus juga harus benar-benar itu tuh real gitu loh, nggak yang dibuat-buat kayak gitu. Jadi harus ada kayak ada ketentuannya kayak gitu loh. Gitu. Paham nggak yang saya jelaskan? Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan tentang materi bijak dalam memperoleh informasi. Jadi yang pertama, apa sih itu bijak? Bijak itu apa sih? Jadi bijak itu adalah sikap tepat dalam menyikapi suatu keadaan. Nah, jadi kalau bijaksana dalam mendapatkan informasi yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada tahu, sadar, dan bijak. Jadi yang pertama adalah tahu. Jadi kita ketika memperoleh informasi kita itu harus tahu apa informasi yang kita dapatkan tersebut. Jadi kita harus tahu secara keseluruhan dan jangan cuma tahu setengah-setengah doang. Semisal kayak ada informasi polisi menembak pencuri gitu kan. Tapi kita tidak tahu sebabnya itu apa, maka kita pasti akan berprasangka buruk kepada polisi tersebut. Tapi ketika kita tahu apa keseluruhan dari informasi tersebut, maka kita juga akan tahu bahwa polisi menembak pencuri itu karena pencuri itu juga mencuri dompet misal di pasar. Nah, untuk poin yang kedua yaitu kita paham dan sadar. Jadi kita itu paham akan informasi yang telah kita dapatkan. Jadi semisal kita kita ingin menyebarkan informasi tersebut, kita bisa mempertanggungjawabkan informasi tersebut kepada orang lain. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu bijak. Bijak yaitu seperti tadi adalah sifat menanggapi suatu keadaan dengan tepat gitu. Jadi gitu. Ya udah itu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya kembali ke saya ya. Kemudian itu ada tentang fakta dan palsu atau yang biasa diungkap dengan fact or fact.
yaitu fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, begitu. Nah, fakta, non fakta yaitu kebalikan dari fakta, yaitu palsu gitu atau penipuan. Kemudian pursuit sebagai era baru dalam media, yaitu didefinisikan dalam kamus Oxford sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik, yang diutamakan yaitu emosi dan keyakinan personal. Kemudian apabila kita mau mencari apa itu fakta, kita bisa menelisik ke situs cek fakta, yaitu yandex.com. Dan begitu sekiranya dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut ya. Tadi pemaparan materi dari teman-teman kakak-kakak semua itu dari kelompok literasi media kelompok 4 itu menjelaskan tentang data dan informasi ya. Terus apa itu pengertian literasi media, dan apa itu data palsu, dan apa itu disinformation, dan terkait informasi semua gitu. Nah, teman adik-adik semua ini tadi dengerin nggak? Dengar. Pada paham nggak ya tadi? Paham. Nah, mungkin dari adik-adik mau bertanya terkait tadi apa yang dipaparkan dari teman-teman kakak. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya yang tadi kakak-kakaknya udah nyampain, apa sih perbedaan data sama informasi? Oke, lanjut. Tadi kan dari Mbak Felisya kan bertanya ya tentang apa itu perbedaan antara data dan informasi, gitu ya. Jadi antara perbedaan data dan informasi yaitu data yaitu berisi penjelasan singkat atau gagasan yang belum lengkap mengenai peristiwa atau kegiatan dan tidak bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, sedangkan informasi sendiri yaitu adalah hasil data yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi antara data dan informasi yaitu beda. Informasi itu adalah hasil data yang dapat digunakan. Misalnya nih, kakak dapat info dari berita sepak bola terkait ricuhnya di Kanjuruhan. Terus kemudian itu termasuk data karena sudah diberitakan. Nah, data itu terkait apa yang orang yang terjadi di situ, tanya wawancara ke orang-orang, itu data termasuknya. Begitu. Ya, begitu, paham semua? Gitu. Oke, selanjutnya kan tadi kan udah dari pertanyaan ada yang cewek nih. Kemudian ada pertanyaan gak nih dari adik-adik cowok? Oh ya, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramandur Handi. Saya akan membicarakan apa yang membuat data itu penting. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari adik-adik. Apa yang membuat data itu penting? Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja suatu instansi pemerintah. Instansi pemerintah membutuhkan penyusunan data yang baik agar membantu para pimpinan atau pengambil kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil sebuah keputusan. Sekian, terima kasih. Oke, tadi kan adik-adik udah pada tanya ya, dari adik-adik cewek dan adik cowok udah pada tanya apa itu terkait literasi media gitu ya. Nah, gitu sekiranya dari kakak-kakak terkait pemaparan materi ya, terkait apa itu literasi media, nanti adik-adik bisa juga diterapkan terkait apa itu literasi media, bagaimana kita menyaring data yang fakta dan yang palsu itu bagaimana. Juga nanti
kita mengambil manfaatnya, menggunakan informasi itu yang sebaik-baiknya dan mengambil informasi sebaik-baiknya. Jangan menyebarkan hoaks yang tidak gitu ya, adik-adik. Ya, paham ya? Oke, kami dari kakak-kakak semua mewakilkan apabila dari penyampaian atau yang salah kata, kakak mewakilkan meminta maaf ya kepada adik semua ya, gitu. Ya, saya tutup sekalian ya dari perwakilan kakak semua. Saya sebagai moderator Muhammad Faiz Hibatullah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.